Waktu SMP, gue suka nongkrong di perpustakaan sampai sore banget. Kenapa? Apakah karena gue orang yang rajin? Ho 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 ho. Tentu saja. Tidak. Karena di perpus gue dulu ada ini. Komputer umum yang bisa dipakai semua murid. Jadi ya karena gue dulu gak punya laptop atau HP, gue sering pakai komputer itu buat browsing. Ya bukan cuma karena ada komputer sih. Perpustakaan ini memang tempat favorit gue dulu. Soalnya gak cuma nyediain buku pelajaran, mereka ada menyediakan banyak jenis literatur. Mulai dari novel, komik pengetahuan, sampai buku braille. Ya seandainya komputer perpus lagi dipakai murid lain, gue tinggal cari novel menarik terus baca dari sofa. Perpus ini pun buka sampai jam 4, jadi gue bisa berlama-lama di dalam. Apalagi ada AC-nya, makin betah gue di situ. Ya pokoknya serulah ada di perpus. Banyak hiburannya buat gue saat itu. Jadi suatu hari gue lagi asik baca novel di perpustakaan. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Karena perpustakaan sudah mau tutup, maka gue memutuskan untuk pulang dari sekolah. Gue ambil tas sekolah gue yang isinya semua mata pelajaran itu dan berjalan keluar perpustakaan. Karena gerbang depan sekolah udah tutup, gue pun keluar lewat pintu belakang kompleks sekolah. Di depan gerbang sekolah itu ada jalan kecil yang mengharuskan gue untuk menyeberang. Gue lihat ke kanan, ada motor, tapi masih jauh. Gue lihat ke kiri, kosong. Oke, aman. Jadi menyeberanglah gue dengan santai sambil berpikir. Di rumah ada makanan apa ya? Segalanya larut dalam gelap. Aku tak lagi merasakan apa-apa. Seolah tenggelam di lautan sunyi, tanpa suara. Hanya ruang hampa yang memelukku dari segala arah. Lembut, seperti malam yang tenang. Hanya memintaku untuk diam dan menerima. Namun, tiba-tiba secercah cahaya perlahan menyinari mataku. Yo, halo. Selamat datang pengembara. Terimalah pedang ini. Pedang yang dulu dipegang oleh raja. Ciri Sekai. Oke, ternyata gue belum bangun. Kok lu belum bilang? Apaan tuh? Saat gue sadar, posisi gue ada rebahan di permukaan yang kasar. Badan gue semua mati rasa, kepala rasanya berputar. Perlu beberapa saat bagi gue untuk memproses kejadian itu dan menyadari sesuatu. Sial. Gue kecelakaan. Gue pun berusaha menoleh ke arah suara yang membangunkan gue. Gue melihat di sana ada. Jadi, bersediakah kamu menerima pedang ini? Wahai pengembara? Lah kok lu lagi? Kamu gak apa-apa dek. Gak apa-apa pak. Oh oke. Hei jangan begitu. Singkat cerita gue pun diangkat ke pos satpam di sekolah. Di sana pun guru gue ngejelasin kalau gue baru aja kecelakaan. Wow. Siapa yang sangka? Sang penabrak pun bersedia memberikan sejumlah uang untuk pengobatan gue. Tapi ya karena gue masih oyong, gue pun minta diantar pulang aja. Guru gue pun berkata, jadi itu lenganmu gak mau dibawa ke rumah sakit? Hah? Lengan? Buset! Akhirnya dengan lengan gue yang bengkak, gue pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Jadi dok. Sudahkah kau bersedia menerima pedangku, wahai pengembara? Ada apa tuh? Ada ribut-ribut apa tadi? Oh enggak dok, tadi ada burung nabrak jendela. Burungnya besar juga ya. Akhirnya dokter pun memeriksa lengan gua dan dia berkata, selamat anak muda. Kamu tidak. Oh belum. Lanjut dok. Selamat anak muda. Kamu mendapatkan retak tulang. Tidak. Sudahlah anak muda. Anak muda cepat sembuh kok dari retak tulang. Bukan gitu dok.
Dari mana duitnya? Sang dokter pun menyarankan gue untuk pasang pen. Namun setelah melihat harganya, gue rasa tidak perlu. Akhirnya lengan gue cuma diperban terus diantar pulang. Setelah dipikir lagi kayaknya gue cukup beruntung deh waktu itu. Soalnya lengan kanan gue nahan kepala pas gue jatuh ke aspal. Jadi gak ada luka serius di kepala. Dan mungkin saja tas gue yang penuh dengan semua buku mata pelajaran itu menyerap efek benturan sehingga tubuh gue tidak ada cedera serius. Ternyata ada gunanya juga ya membawa semua buku mata pelajaran. Ho 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 ho. Apa pesan moral dari cerita ini? Jangan kelamaan di perpustakaan. Kasihan yang jaga. Lama pulangnya. Sekian. Saya Kai. Izin pamit. Wah, untung bukan. Kukira. Oh, baiklah. Jadi pengembara, bagaimana keputusanmu? Apakah... Aduh, oke lah, oke. Gak ada ruginya juga dapat pedang gratis. Hah? Gratis? Siapa yang bilang? Bayar dong 14 juta. Kamu tidak lihat apa-apa.